Kiara, gadis berusia 21 tahun, hidup di sebuah rumah minimalis yang rapi dan nyaman bersama kedua orang tuanya, Pak Budi dan Ibu Diana. Rumah mereka tidak besar, namun setiap sudutnya terasa penuh kehangatan dan perhatian. Cat dinding bernuansa putih krem dipadukan dengan furnitur kayu coklat muda memberi kesan bersih dan tenang. Di ruang tamu, terdapat rak kecil berisi tanaman hias seperti monstera, sirih gading, dan lidah mertua yang tersusun estetik. Aroma wangi kayu manis dari diffuser membuat rumah itu seperti tempat istirahat terbaik setelah hari panjang. Di samping ruang tamu, terdapat dapur terbuka yang menyatu dengan ruang keluarga. Meja makan kecil dari kayu jati menjadi tempat keluarga ini biasa menikmati makan bersama setiap pagi. Kiara sering duduk di kursi samping jendela besar yang menghadap ke halaman depan, tempat ibunya merawat pot-pot tanaman hias berwarna pastel. Setiap pagi, cahaya matahari masuk lembut melalui jendela dan membuat dedaunan tanaman tampak berkilau segar. Lingkungan tempat tinggal Kiara berada di sebuah kota yang cukup ramai, namun tertata dengan baik. Jalan di depan rumah beraspal halus dan tertib, dengan deretan pohon tabebuya yang ditanam rapi di sisi kiri kanan. Meski kendaraan lalu lalang, tidak pernah terasa sumpek atau bising berlebihan. Masyarakat kotanya terkenal disiplin dan peduli kebersihan, sehingga hampir tidak ada sampah berserakan. Tidak jauh dari rumah Kiara, terdapat taman kota kecil yang menjadi tempat favoritnya. Taman itu selalu terawat. Rumput hijau tumbuh tebal, bangku-bangku kayu bersih, dan jalur jogging berwarna merah bata melingkari area taman. Di pagi hari, Kiara sering berolahraga ringan di sana. Sementara di sore hari, taman dipenuhi anak-anak bermain ayunan dan orang tua yang duduk santai menikmati udara segar. Lingkungan itu memberikan keseimbangan unik antara kehidupan kota yang modern dan suasana alam yang tetap terjaga. Itulah yang membuat Kiara merasa beruntung tinggal di sana. Tempat di mana rumah minimalis yang hangat bertemu dengan dunia luar yang tertata indah. Meski sederhana, kehidupan Kiara adalah cerminan dari ketenangan, kedisiplinan, dan cinta keluarga yang mengisi hari-harinya. Suatu sore yang tenang, Kiara sedang merapikan rak tanaman hias di rumah ketika ayahnya, Pak Budi, datang dengan wajah cemas. Ia menerima telepon dari kampung. Nenek Kartiah sakit dan butuh seseorang untuk merawatnya. Kiara yang baru saja lulus kuliah langsung terdiam. Meski ia sudah lama tidak pulang ke kampung, hatinya langsung terasa hangat sekaligus khawatir. Kiara, bagaimana kalau kamu yang merawat nenek di kampung? Ayah masih sibuk. Banyak kerjaan di kantor yang harus ayah selesaikan, pinta Pak Budi tanpa banyak pikir. Ia mengangguk dan berkata, Kiara siap. Ya, Ibu Diana menyiapkan beberapa barang Kiara. Pakaian sederhana, obat-obatan, dan sedikit makanan untuk perjalanan. Suasana rumah yang biasanya hangat terasa lebih hening. Meski berat melepas putrinya sendirian, Pak Budi tahu Kiara adalah satu-satunya yang paling memungkinkan membantu nenek Kartiah. Dengan penuh kasih, ia menepuk pundak Kiara dan berkata, jaga dirimu nak. Kampung memang sederhana, tapi hatimu pasti bisa menyesuaikan. Kiara berangkat pagi-pagi menggunakan travel menuju kampung di kaki Gunung Jawa Tengah. Pemandangan kota yang rapi perlahan berubah menjadi sawah hijau, sungai jernih, dan jalanan kecil berkelok. Aroma udara segar
membuat hatinya mulai tenang. Meski jauh dari modernitas yang biasa ia nikmati, Kiara tersenyum kecil. Ada ketenangan yang berbeda di perjalanan itu. Saat menginjakkan kaki di kampung, Kiara merasa seperti memasuki dimensi lain. Rumah-rumah masih berbentuk kayu dan bambu. Jalanannya tanah bercampur kerikil, dan suara ayam jantan terdengar jelas. Udara jauh lebih dingin dan segar. Pepohonan besar menaungi jalan. Anak-anak kampung berlari-lari sambil tertawa. Meskipun berbeda dari kehidupannya di kota, Kiara merasa tempat itu punya kehangatan alami. Kiara tiba di rumah neneknya. Sebuah rumah joglo kecil dengan dinding kayu, aroma kayu manis, dan jamu tercium dari dalam. Di atas dipan sederhana, Nenek Kartiah terbaring lemah, namun tersenyum melihat Kiara datang. "Kiara, akhirnya datang juga ya," ucapnya lirih. Kiara langsung memeluk neneknya, merasakan tubuh tua itu begitu rapuh. Saat itulah Kiara sadar, keputusannya sudah tepat. Di hari-hari pertama tinggal di rumah nenek, Kiara merasa canggung. Rumah Nenek Kartiah hanya memiliki satu kamar, dapur kayu, dan kamar mandi sederhana di belakang rumah. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada teknologi canggih. Hanya suara burung, angin gunung, dan kayu yang berderit ketika diinjak. Kiara mencoba menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Bangun pagi, menyapu halaman, dan menyiapkan air panas di tungku. Meski kikuk, ia mulai merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di kota. Suatu pagi, tetangga nenek bernama Mbak Sulastri mengajak Kiara mencuci pakaian di sungai. Kiara awalnya ragu. Air sungai dingin sekali dan batu-batu licin membuatnya harus berhati-hati. Namun ia belajar cepat bagaimana mengucek pakaian dengan benar, menaruh sabun secukupnya, lalu membilas sambil menahan tawa ketika percikan air dingin mengenai wajahnya. Kiara merasa seperti kembali ke masa kecil yang belum pernah ia alami. Di dapur kayu rumah nenek, Kiara belajar memasak menggunakan tungku. Ibu Diana pernah mengajarinya memasak, tapi memakai kompor modern, bukan tungku dengan kayu bakar. Di kampung, ia harus meniup bara, menambah kayu, dan menunggu panasnya merata. Kiara sering batuk karena asap, tapi ia tidak menyerah. Ia belajar membuat sayur bening, tempe bacem, serta teh panas aromatik yang disukai nenek. Setiap kali berhasil, Nenek Kartiah tersenyum bangga. Setiap pagi, Kiara membantu nenek minum obat, memijat tangannya yang sering kesemutan, dan menyiapkan makanan lembut yang mudah dicerna. Nenek Kartiah bercerita banyak hal tentang masa muda, tentang perjuangan membesarkan ayah Kiara, dan tentang kampung yang dulu lebih sepi dari sekarang. Kiara mendengarkan dengan mata berbinar, merasa lebih dekat dengan akarnya. Kadang nenek menggenggam tangannya, seolah berkata tanpa kata, "Terima kasih sudah datang." Lingkungan kampung itu sangat ramah. Para tetangga seperti Pak Wagiman, Bu Sulastri, dan Mbah Parni menyambut Kiara dengan senyuman. Mereka sering memberikan sayur dari kebun, buah dari pohon sendiri, atau sekadar mengajak mengobrol di pos ronda. Kiara yang awalnya pendiam mulai terbiasa berbicara dengan logat mereka yang khas. Mereka mengajarinya cara mengenali tanaman obat, cara menanam cabai, dan cara menjaga ayam kampung. Kiara merasa diterima, seolah sudah lama tinggal di sana. Hari-hari Kiara lambat laun lebih teratur. Pagi ke sungai, siang memasak, sore merawat nenek, malam berbincang dengan tetangga, atau membaca buku di teras. Tidak ada mal, tidak ada kafe, tidak ada keramaian kota.
Justru di kesunyian itu, Kiara merasakan ketenangan yang berbeda. Ia belajar menghargai waktu, udara segar, dan hubungan manusia yang tulus. Kampung yang awalnya terasa asing, kini menjadi tempat yang menenangkan hatinya. Waktu terus berjalan, dan perawatan penuh kasih dari Kiara mulai menunjukkan hasil. Tubuh Nenek Kartiah yang dulu lemah, kini mulai kuat kembali. Ia sudah bisa berjalan pelan di halaman, menyapu sedikit demi sedikit. Bahkan sesekali menjemur pakaian sambil duduk di bangku kayu. Kiara selalu berada di dekatnya, memastikan nenek tidak kelelahan. Alhamdulillah, ternyata punya cucu perempuan itu luar biasa ya, ucap nenek sambil tersenyum, membuat hati Kiara menghangat. Diam-diam Kiara merasa bahagia melihat perubahan itu. Ia seperti menemukan peran baru dalam hidupnya. Suatu sore, setelah yakin bahwa dirinya sudah cukup sehat, Nenek Kartiah menelepon Pak Budi, ayah Kiara. Dengan suara pelan namun tegas, nenek berkata bahwa Kiara sudah boleh kembali ke kota. Pak Budi lega, dan ia serta Ibu Diana segera meluncur menjemput putrinya ke kampung. Ketika mobil mereka berhenti di depan rumah nenek, Kiara tersenyum menyambut mereka. Pelukan hangat terjadi, mencairkan rindu setelah berbulan-bulan. Namun saat waktunya pulang tiba, Kiara tiba-tiba menatap wajah kedua orang tuanya dengan mantap. "Ma, Pa, Kiara nggak ikut pulang dulu," ujarnya pelan. "Hah? Loh, kenapa sayang?" tanya ibunya terkejut. Kiara memegang tangan ibunya erat. Nenek masih butuh ditemani. Dan Kiara sudah nyaman di sini. Kiara merasa berguna. Ada jeda panjang. Pak Budi menatap putrinya, lalu mengangguk lembut. "Kalau itu yang kamu pilih, kami dukung. Yang penting kamu bahagia." Nenek Kartiah yang mendengar semuanya hanya bisa menahan air mata haru. Waktu pun berlalu. Kiara kini benar-benar menjadi bagian dari kehidupan desa. Ia membantu di rumah, berkebun, memasak, dan berinteraksi dengan warga seperti penduduk asli. Namun satu hal yang paling membuat Kiara merasa berarti adalah kedekatannya dengan anak-anak desa. Mereka sering datang ke rumah nenek menjelang sore, membawa buku pelajaran, PR sekolah, atau sekadar cerita lucu dari kelas mereka. Di teras rumah kayu yang sederhana, Kiara mengajari mereka membaca, berhitung, dan sesekali memberi motivasi tentang masa depan. "Kalau kalian rajin belajar, suatu hari bisa menggapai cita-cita," katanya sambil tersenyum. Anak-anak itu begitu antusias. Mereka memanggilnya Kak Kiara, atau kadang Mbak Guru. Kiara tidak keberatan, malah ia sangat menyukainya. Setiap malam, suara tawa dan semangat mereka mengisi ruang kecil rumah nenek. Tanpa ia sadari, kampung itu mengubahnya dari seorang gadis kota yang terbiasa dengan kenyamanan modern. Kiara kini tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, peka, dan peduli. Ia menikmati ritme hidup yang lebih lambat, mengajar anak-anak, membantu warga desa, merawat nenek, dan meresapi setiap momen kecil. Ia sering berpikir, mungkin memang ini tujuan Kiara sekarang, menjadi seseorang yang bermanfaat. Dan setiap kali ia melihat senyum anak-anak di bawah cahaya lampu minyak, ia yakin bahwa keputusannya untuk tetap tinggal adalah keputusan yang paling tepat.